Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda bersama dengan saya Ningrum dan juga bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan ada bersama dengan Anda. So, buat Oke, ya buat Anda Gus Syafli yang mungkin mau ada pertanyaan atau apapun itu pertanyaannya silakan kirimkan melalui WhatsApp ya di 081225225949 atau 0815758800 949. Niro akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Niro hanya sebagai perantara sih sebetulnya yang jawab ya Bu Elis bukan Niro. Saya sapa terlebih dahulu ya, ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Bu. Halo, pagi, Bu. Pagi Ningrum, Oh ya, Ibu sehat? sehat selalu. Sehat selalu. Ibu di mana? Ningrum sehat juga kan? Puji Tuhan, Ayo sehat. jangan lemes, semangat, semangat, semangat. Semangat. Ibu, Kenapa? Ibu di mana? Di Singapura. Ya, ini yang ngantri pertanyaan itu sudah banyak gitu ya dari pagi. Em, Antrian pertanyaan buat Saber Hamenja. Jadi Dan kita monopoli. akan langsung jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Good News Family bersama dengan Bu Elis. Oke, Bu kita langsung aja ya karena nih yang tanya banyak nih. Hmm, sebentar. Dari mana ya? Saking banyaknya nih sampai urutin. Oke, ini. Nah, em, selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Ningrum. Bagaimana cara untuk tahu bahwa saya dipanggil untuk menjadi pelayan secara full time? Nah, yang paling penting itu sekarang gini, Mm-mm, secara full time. mm-mm, eh, ada banyak orang melayani secara full time. mm-mm, Tubuhnya ada di dalam gereja, di kantor, mm-mm, tapi hatinya itu keluar. mm, Hatinya nggak di situ. mm-mm. Ya, Oh, ya. mm-mm, Jadi yang paling penting itu para full time itu full time atau full heart. mm. Kalau full time belum tentu full heart. Ya, Kalau full heart pasti full time. Karena waktu itu yang ngatur kita, ya, ya kan? ya. Ada banyak orang yang punya waktu, tapi karena nggak mau, hatinya nggak mau, maka dia bilang nggak ada waktu. Mm, mm, Tapi kalau ada orang yang waktunya penuh, mm, padat, tapi mau, dia tetap bisa melayani. Nah, ini yang saya perlu tanyakan kembali, mm, dipanggil secara sepenuh waktu atau sepenuh hati. mm. Nah, kalau sepenuh waktu, berarti hatinya sudah juga penuh, nggak bisa Ya, setengah. ya, Ya, ya. Bapak itu ceknya gitu. Kalau full time, saya pernah punya teman, seorang pimpinan bank. Mm, Dia merasa dipanggil Tuhan secara sepenuh waktu. Dia tinggalin kerjaannya, kedudukannya yang sangat bagus ditinggal. mm. Tapi setelah dia ada di dalam uh, Pelayan. organisasi, Mm, ternyata di sana waktunya kebuang sekali. Dia banyak nggak ngerjain apa-apa. mm, Yang kedua, ada lagi teman juga yang dibilang dipanggil sepenuh waktu. Tapi mm. ternyata dia mengerjakan sesuatu yang sebetulnya lebih potensi ketika dia mengerjakan di Luar. pekerjaan yang di luar gitu. Mm, Dia malah kerjaannya lebih bagus. Nah, itu yang diperhatikan seperti itu aja. Kalau mm, memang sepenuh waktu, berarti sepenuh hatinya sudah penuh belum? Kalau hatinya belum,
ya mendingan tunda dulu. Yang paling penting hatinya. Begitu hatinya penuh, sepenuh hati melayani Tuhan, waktunya pasti ada. Ya, Ya, ya. jelas ya. Jelas, jelas. Oke. Kalau memang hatinya itu penuh gitu ya, dalam artian ini tadi eh, ada banyak orang yang tetap bekerja, tapi hatinya itu penuh buat Tuhan gitu loh. Jadi Ya, setiap sepenuhnya buat Tuhan, betul. iya, setiap pekerjaan Tuhan itu dia bisa bisa layani dengan begitu luar biasa. Padahal dia masih mengerjakan, dia masih bekerja bekerja nggak full timer Betul, kerja gitu ya. betul. Itu tapi hatinya dia itu benar-benar penuh buat Tuhan. Ada yang seperti itu gitu. Jadi Iya. hmm, ini harus ditanyakan lagi. Ini hanya sebuah euforia, sebuah keinginan atau benar-benar ini berasal dari Tuhan gitu ya. Memang prosesnya cukup cukup harus cukup di detail untuk ditanyakan ke diri kita sendiri pokoknya seperti itu. Oke, semoga jelas ya yang tadi em, tanya ini. Lanjutnya sebentar. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Selamat pagi. Selamat Ibu, pagi. saya seorang ibu dengan anak perempuan yang saat ini masih menjalin hubungan atau berpacaran dengan orang yang berbeda keyakinan. Anak perempuan Ya, saya seorang Kristen. Ya, dari ya. kecil dibesarkan oleh nenek kakeknya yang juga Kristen, masih percaya dan terkadang melakukan hal-hal di luar kebenaran firman, seperti bertanya ke orang pintar, melakukan apa yang disuruh orang pintar tersebut. Sehingga bagi anak perempuan saya, semisal harus menikah dan diberkati pernikahannya dengan cara agama lain tidak menjadi masalah karena didikan dari nenek kakek yang juga tidak mempermasalahkan hal-hal tersebut. Saat ini anak saya memasuki fase yang lebih serius untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena pihak laki-laki atau pacarnya saat ini sudah berumur 39 tahun. Beda usianya cukup jauh, Wow. 14 tahun dengan anak perempuan saya yang saat ini Wow. 25 tahun. Walaupun masa pacaran atau pengenalan mereka ada 1 tahun. Pertanyaan saya sebagai orang tua, yang kami berdua memiliki harapan besar agar anak-anak saya selalu hidup tetap setia dalam Yesus, apa sebaiknya yang harus dilakukan? Apakah kami tetap mengizinkan jika anak tetap meminta harus menikah dengan diberkati secara agama lain, karena keluarga dari pihak lelaki adalah orang Ina Toto yang mengharuskan anak lelaki tidak boleh ikut ke keyakinan calon istri. Dan walaupun anak perempuan saya tetap berkata pada saya bahwa setelah menikah dia akan tetap di dalam Tuhan atau tetap Kristen walaupun suami berbeda. Mohon sarannya Ibu, terima kasih. Itu teori, Bu. Ya, Pada prinsipnya tuh terang dan gelap nggak bisa bersatu. iya. Nah, tolong anak ibu diberi peringatan sekali lagi bahwa pernikahan dengan umur yang terpaut cukup banyak. Nggak bilang ini ya, cukup banyak loh ini, 14 tahun loh ya. 14 tahun Ini betul. perbedaan generasi, jangka waktu, perbedaan usia yang cukup banyak. Iya, Ini akan membuat timbulnya permasalahan di komunikasi yang nggak nyambung. iya. Nah, padahal di dalam hidup sebuah rumah tangga yang diperlukan komunikasi. Mm-mm. Nah, komunikasi itu yang perlu bicara. Iya, Kalau pembicaraan tidak nyambung, itu nanti akan jadi sumber persoalan. mm-mm. Itu usia, Iya, secara usia, secara apa namanya kepercayaan. Kalau bahasanya nggak nyambung juga, ini nanti akan jadi timbul masalah. betul. Dia suruh melakukan ritual-ritual agama seperti itu, dia pasti juga nantinya ribet, Mm-mm. ya kan? Iya, Jadi kalau bisa dinasehatin dulu. Tapi kalau dia memang tetap kok apa namanya ambil keputusan untuk tetap iya. menikah, ya Mm-mm. udah bilang resiko di tanganmu loh ya. Kalau susah jangan lapor ke orang tua.
Ya, ya. Ini Itu. Kita perbedaan. aja yang perbedaannya umur cuma 9 tahun. Ya, itu aja susah ngomongnya. Terus ada saya pernah punya pengalaman seorang pendeta. Rohaninya kuat sekali. Dia seorang gembala. Dia menikah dengan orang yang terpaut 16 tahun. Wih. Pada akhirnya cerai juga. Nggak tahan pisah. Itu loh. Jadi jangan disepelein. Kalau lagi jatuh cinta memang sejuta rasanya. Diapain semuanya kayaknya mau gitu kan ya. Semuanya mau, disuruh jualan ya mau, suruh begini kerja tanding tulang ya mau. Itu di awal, tapi setelah pernikahan pasti akan timbul masalah. Karena jangan dikasih tahu anak bapak ibu, ini menikah bukan drama Korea loh ya, yang semuanya kelihatannya bagus loh ya. Nanti padahal fakta kenyataannya nggak seperti itu loh. Ya. Ya, oke. Ya. Ini apalagi masa pengenalannya juga belum ada setahun gitu ya. Mungkin masih kelihatan yang Iya, jangan baiknya tergesa-gesa. gitu ya. Masih kelihatan yang Nah, iya. indah-indahnya gitu ya. Komunikasinya juga mungkin terlihatnya masih nyambung padahal belum tentu gitu. Jadi em, ini aja diingatkan, dikasih tahu gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Ini Pagi. tadi udah telepon duluan sebelum saya berhamenja ya. Beliau bertanya begini, saya mau tanya, nama Yusuf, Yusuf Maria itu ya, Yusufnya Yesus itu ya, Yusuf itu di Alkitab terakhir disebutkan hanya sampai pada saat mengantar Yesus ke Bait Allah atau pada saat Yesus ada di Bait Allah itu ya, usia 12 tahun. Setelah itu tidak disebutkan lagi, bahkan sampai akhir hidupnya Yesus itu pada saat akhir Yesus disalib itu hanya Maria. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan lagi setelah usia 12 tahun? Yusuf ini kemana? Ya, masih ada. Cuman karena kisahnya Yusuf itu hanya sebagai kayak film itu sebagai pelengkap begitu loh. Tapi pemeran pentingnya kan Yesus dan Maria. Nah kalau ditulis semua ceritanya, Alkitabnya nggak cukup, terlalu banyak. Mau dibuat tebelnya kayak apa? Tapi toh di situ dikatakan bahwa Yesus itu besar, bertumbuh, bantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Yusuf sebagai tukang kayu. Ya. Disebutkan secara tidak langsung kalau kita baca lebih detail ya. Yang menemui Yesus ketika Yesus sudah ini juga hanya disebutkan ibu dan saudara-saudaranya. Seperti itu. Oke, semoga jelas Pak. Tadi teleponing room. Lanjut. Oke, selanjutnya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Dik Room. Mau bagaimana solusi untuk menyikapi seorang pria, suami, bapak yang luar biasa di dalam pelayanan di atas mimbar, selalu perfect namun hanya sebatas bidang rohani. Bagi orang-orang lingkup utama, istri, anak-anaknya, bukan sebagai imam, penyedia dan kekasih karena istrinya menjadi tulang punggung dan sebentar. Tulang punggung dan suami juga pelaku KDRT. Selalu menyalahkan istrinya. Sudah pernah diminta tanda tangan untuk tidak KDRT oleh sesepuh lingkungan. Si istrinya pernah mengajukan cerai namun dicabut karena takut akan Tuhan. Istrinya sudah lelah. Apalagi dulu dari sepupu kita yang terima Tuhan Yesus dan bertahan meski sering dibully dari lingkungan kaumnya dulu. Ikut Tuhan Yesus malah susah luar biasa. Lalu Bu, Ya sebetulnya ngomong harusnya sama pimpinan gereja di sabbatical suami
Harusnya fungsi yang sebetulnya kan harusnya jadi imam Mm-mm. Mm-mm. bagi keluarga, ya kan? Mm-mm. Dan kalau untuk KDRT itu harusnya bisa pisah, nggak cerai tapi pisah rumah Mm-mm. untuk keselamatan. Karena mengancam nyawa. Hmm. Pertimbangannya mengancam kehidupan. Tapi yang patut dan perlu diingat itu berpisah itu untuk mm, apa ya kayak koreksi diri gitu ya Bu ya. Hmm. Kayak koreksi diri dan nanti kalau sudah bisa satu kembali. Bukan berpisah itu untuk kemudian dia nikah lagi dengan yang lain gitu. Ya, Bukan seperti itu. betul. Oke. Itu sih jawabannya. Jadi bisa berpisah karena itu KDRT gitu ya. Untuk berpisah Dan tapi kalau takut sama Tuhan, dia nggak akan lakukan hal seperti itulah ya. ya ya ya. Orang yang takut sama Tuhan itu jujur jalannya. Mm-mm. Orang yang takut sama Tuhan itu nggak berlaku kasar itu sama istrinya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Maka kriteria takut akan Tuhan itu harus dimengerti beneran. Ya. Ya, oke. Okay. Mm-mm. Oke. Itu semoga jadi jawaban ya dan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan selamat pagi Ningrum. Selamat pagi. Saya ada 3 pertanyaan. Lagi. Baik, 3 pertanyaan ya. Aduh, Ningrum kenapa nih suaranya? Bagaimana, yang pertama, bagaimana keluarga kita dapat memelihara dan mengembangkan iman di tengah berbagai kesibukan dan tantangan hidup yang modern? Langsung Kak. Iya, satu dulu aja Bu. Ini soalnya 3-nya panjang-panjang, 2-3-nya. Bentar, bentar. Iya Bu. Halo, tiba-tiba hilang suaranya Ibu. Ningrum hilang nggak suaranya di sana? Ini lagi ada di Singapura ya, gitu saya lihat. Perbedaan waktunya 1 jam kalau nggak salah ya kemarin tuh ngobrol sama Ibu dan harapannya lancar semuanya sih. Bentar, kenapa keputus? Halo, halo. Ya, terlempar keluar nih. Sebentar, sebentar ya. Semoga nggak ada masalah dengan sinyal. Sambil nunggu ya, Gus ya. Yap, buat yang mau tanya, ini pertanyaannya masih ngantri nih. Masih ada beberapa yang akan masuk dalam antrian, tapi kalau yang mau kirim pertanyaannya sekarang boleh gitu ya. Sampai 10:30 kok, Minggu makan teman yang ada di Saber Hamenja. Jadi buat yang mau nanya silakan sekarang gitu ya. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini Nurul sambil hubungin asisten beliau karena ini kayaknya kok. Ya, nah sudah. Oke, 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 oke. Sudah. Halo Ibu. Ya, Ningrum. Kok Ya. hilang Ningrum? Heeh, Ya, tiba-tiba terlempar keluar. Iya, Bu. Sudah, sudah. lagi Suaranya. sama. Halo? Ya, oke. Okay. Sudah jelas. Iya. Ya, Iya, oke. Yang pertama tadi, Bu, terlebih oke dahulu. okay, lanjut yang kedua. Yang pertama tadi belum kejawab. Nah, yang pertama tadi kan, wah, aku udah jawab dari tadi. Langsung putus. Baca firman, Mm-mm. baca firman, Ya, direnungkan, dilakukan. direnungkan. Supaya kita tidak hilang.
kita nggak gagal fokus, supaya kita nggak gagal fokus walaupun keadaan dunia dan tantangannya banyak, tapi kita tetap iman kita kepada Yesus tetap. Oke. Ya. Kita punya gelombang frekuensi yang sama, Mm-mm. iman yang seutuhnya. Iya. Jadi baca Ya, firman, oke. direnungkan, dilakukan supaya kita tidak gagal fokus dan punya gelombang frekuensi yang sama. Ini yang minggu lalu Ibu jelasin gitu ya, Ya. ngecun dengan gelombangnya Tuhan, gitu ya, disamain gelombangnya. Mau tantangan hidupnya, mau sibukannya, mau apapun itu nggak bikin kita gagal fokus selama kita bisa ngecun dengan Tuhan, disamakan dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Bagaimana bentuk nyata dari spiritualitas pelayanan keluarga masa kini? Bagaimanakah kualitas Bentuk spirit? nyata dari Gimana nih? Bagaimana bentuk nyata dari spiritualitas pelayanan dalam keluarga masa kini? Ya, dia tetap jadi pelaku firman dong. Kalau suami, dia Ya. bertanggung jawab Mm-mm. untuk ngurusin istri dan mendidik anaknya Mm-mm. untuk tetap tinggal di dalam firman, melakukan ajaran, Mm-mm. melakukan ajarannya Tuhan. Ya. Itu bentuk spiritnya ya. Mm-mm. Jadi Dia cinta. apa yang di dalam firman Tuhan tentang suami, istri, anak, ya itu dilakukan gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Mm-mm. Itu bentuk spiritualnya. Itu Mm-mm. seorang yang melakukan atau hidup manusia rohnya hidup ya harusnya seperti itu. Gak Ya. cuma pinter ngomong, khotbah dan pelayanan enggak. Mm-mm. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan kan anak-anak gitu ya, anak-anak takutlah akan Tuhan gitu ya, didik anak takut akan Tuhan, anak-anak hormati orang tua gitu ya. Itu kan ada semuanya. Nah, itu yang di dalam keluarga ya itu yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau anak itu rohaninya bagus, Mm-mm. ya, Mm-mm. dia hormat orang tua. Betul, betul. Dia nurut sama orang tua. Iya, iya. Saya dulu pernah ngasih contoh. Mm-mm. Saya punya keponakan Mm-mm. yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Mm-mm. Ketika saya tanya, kamu nggak ke gereja, kamu nggak pelayanan. Dia Mm-mm. nuding saya gini, ini ya, saya lagi pelayanan. Ya, Mm-mm. pelayanannya apa ketika saya lihat dia lagi ngepel kamarnya opa omanya, dia lagi bersihin kamarnya orang tua, Mm-mm. bersihin sepeda motornya. Mm-mm. Iya, Dia nggak berontak sama orang tua. Itu iya, kalau anak yang bertumbuh dengan kerohanian yang baik, iya, takut akan Tuhan ya seperti itu. iya, iya. Eh, ini kalau misalnya tadi ya, itu menyinggung anak yang nurut sama taat sama orang tua, takut akan Tuhan, terus dia taat, tunduk pada hormat pada orang tua. Ini hasil dari didikan orang tuanya nggak sih? Atau atau seperti apa? Di hasil didikan orang tua. Mm-mm. Dan itu salah satu contoh Hmm. teladan orang tua. Hmm. Ketika orang tuanya hormat sama orang tuanya, anaknya juga akan seperti itu karena dia ngerti. Oke. Ya. Jadi dari orang tua yang menghormati orang tuanya, anak ini akan melihat teladan dan contoh, terus kemudian dia juga bisa melakukan itu, gitu ya, Bu? Betul loh. Ya, ya. Itu. Terus juga melihat orang tua yang menjadi pelaku firman, gitu ya. Orang tua yang melakukan Nah, firman itu, anak juga akan ngeliat dari situ contohnya. Seperti itu ya, Bu? ya, Ya. istri Mm-mm, bukan hanya sekedar berdoa, mm-mm. tapi juga ngurusi rumah tangga. Kalau Ya, pelayanan terus rumah tangganya berantakan, rumahnya kacau, nggak terawat, itu ya bukan pelayanan. ya.
Betul. Jadi mulai dari orang tua, suami dan istri melakukan perannya, gitu ya. Masing-masing melakukan apa yang firman Tuhan sudah tuliskan tentang tugasnya masing-masing itu ada di situ, gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Apa tanda keluarga yang memiliki spiritualitas yang sehat dan mempersaksikan Kristus di tengah masyarakat? Ya rukun, Ya. suami istri yang bisa hidup rukun, saling menolong, berfungsi. Mm-mm. Ya. Suami berfungsi sebagai imam, istri berfungsi sebagai penolong, Ya. anak-anak sebagai anggota keluarga, melakukan perintah Tuhan. Itu yang menunjukkan bahwa keluarga ini spiritualnya baik. Ya. Ya. Fungsinya dikerjakan dengan baik gitu ya, dipenuhi di dalam sebuah rumah tangga. Suami sebagai imam tadi, lalu istri sebagai penolong, lalu anak-anak sebagai anggota di dalam keluarga. Mereka juga punya fungsi loh anak-anak ini ya, dalam keluarga. Oke. Ya, pembantunya. Hmm. Nah, ketika ini digenapi secara, walaupun kita nggak ngomong macem-macem gitu ya, keluarga kita sudah jadi berkat buat orang sekeliling. Orang akan melihat kok bisa ya gitu ya. Jadi terang gitu kan. Itu artinya kita sudah keluarga kita sudah jadi terang buat kelilingnya. Gitu. Loh, Nggak usah macem-macem ya. Sudah keluarga kita sudah jadi berkat. Oke, lanjut. Paulus ngomong gini, Paulus Mm-mm, ngomong gini, mm-mm. kamu tunjukkan imanmu lewat perkataanmu, tapi aku akan tunjukkan imanku dengan perbuatanku. Ya, ya, Jadi iman itu action ya. ya. Iman itu action. Iman itu dikerjakan, dilakukan, gitu ya. Bukan hanya diperkatakan. Oke. Semoga jelas dari jawabannya. Kalau belum jelas silahkan tanyakan lagi. Ya, 3 pertanyaan nih kita jawab. Lanjut. Oke, selamat pagi, sabar Hamenja. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, Ningrum. Pagi. Saya mau tanya, di kitab, Lagi, di kitab Amsal, tapi pasal dan ayatnya berapa ya? Saya lupa. Ada kata-kata, jangan ingin menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Itu apa artinya ya, Bu? Amsal Apakah 23. kita tidak boleh, Amsal 23 ayat 4. oke, Amsal 23 ayat 4. Apakah kita nggak Ayat 4. ingin jadi kaya dan jadi kaya, ingin kaya dan jadi kaya? Mohon penjelasannya. Amsal 23 Ah, ayat 23 ayat 4. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Terus, 5. Kalau engkau mengamat-amati, Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. nah, kaya itu boleh. Mm-mm, Ya, kaya itu boleh. Sekali lagi, kaya itu boleh. mm-mm, Tapi ingin jadi kaya itu enggak boleh. mm, Kenapa? Karena kalau ingin jadi kaya, nanti Anda ujung-ujungnya akan menghalalkan banyak hal. Yang penting sugih, yang penting kaya, mm, uangku banyak. mm-mm. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius, sebentar. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau Halo? Itu ayat 10, Bu. ya, ayat 9-nya apa?
Ayat 9-nya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke Ya, dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. nah itu ya. Jadi kaya itu boleh, tapi ingin kaya itu nggak boleh. Karena Mm, keinginan menjadi kaya itu akan membuat kita jatuh ke bermacam-macam pencobaan. ya. Ya, saya lihat begini, ada banyak orang ingin kaya, terus Mm, dia mengamat-amati kekayaan itu. Terus mm, banyak orang yang stres. Kenapa? Karena ketika dia ngelihat di buku, keuntungan dia banyak, mm, keuntungannya banyak, tapi uangnya nggak ada. ya. Ketika dilihat di pembukuan, ternyata ada keuntungan itu yang banyak hilang. Mm, ya. Contohnya, supirnya nabrak, salesnya itu, supir Mm, yang bagian kelilingan nabrak, terus pegawai sakit, mm, istri sakit, terus ada yang kabur, salesnya kabur, bawa barang, uang. Mm, misalnya gitu. Jadi akhirnya sebetulnya keuntungan itu besar di kertas, tapi pada fakta kenyataannya keuntungan yang begitu banyak itu habis disedot pengeluarannya yang begitu besar. mm, Bocor, istilahnya bocor. mm, Nah, kalau Anda kepengen kaya, boleh. Tapi caranya gimana? Ikuti firman. Hidup benar, kerja dengan benar. Ketika kerja dengan benar, Amsal 10 ayat 6, nih Rom. Amsal 10 ayat Ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang Stop, 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 stop. Ayat 6a aja. nah, Berkat ada di atas kepala orang benar. benar. Nah, orangnya harus benar ya. Hmm. Orangnya harus benar. Orangnya harus kerja benar. Dagang yang benar. Hidup yang benar. Mm-mm. Pacaran yang benar. Bergaul dengan benar. Oke? Ya, Nah, setelah kita jadi orang benar, berkat yang akan kejar kehidupan kita. Bukan kita yang kejar berkat. ya. Ya? Oke, ayat 22-nya. 10 ayat 22. 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, perhatikan. Kita boleh kaya, boleh. Hmm. Cuman caranya untuk jadi kaya. Ya. Mulainya dari gitu. Kalau itu mulainya dengan kita hidup benar, Mm. berkat Tuhan yang ada di atas kepala orang benar itu yang membuat kita jadi kaya. Ya. Dibilang gini, susah payah tidak menambahinya. Mm-mm. Susah Ya. payah tidak menambahinya. Dalam pengertian berarti apa? Bukan terus leha-leha santai, Mm-mm. nggak bersusah, enggak. Susah payah itu tidak menambah itu maksudnya dalam pengertian begini. Kaya, Mm-mm. tapi kalau istrinya atau suaminya digondol sama kuntilanak atau genderuwo, Mm-mm. kita susah. Mm. Ya, kaya, Mm-mm. kalau rumah tangganya berantakan buat apa? Mm. Ya, Ya. yang kedua, kaya, duitnya banyak. Tapi kalau anaknya kena narkoba, Mm. anak cucunya hidupnya nggak karuan, sama level, itu buat kita susah. Mm. Buat kita susah dan buat kita ini payah. Mm-mm. Tapi kalau kita hidup benar, berkat Tuhan yang ada di atas kepala orang benar itu, walaupun kayanya sedikit, tapi akan ngumpul-ngumpul lama-lama jadi bukit, lama-lama kaya, dan kekayaan itu tidak akan menghancurkan rumah tangga kita. Kekayaan itu tidak akan membuat keluarga kita berantakan dan masuk neraka. Ya. Karena itu semuanya berkat Ya, dari Tuhan. oke, jelas ya. Jelas. Oke, lanjut. Ya, ya. Lanjut. Lanjut. Eh,
Ini Bu, saya minta penjelasan yang kedua. Ada teman saya yang hidup dalam perjinahan. Tiap hari ganti-ganti pasangan. Tapi kenapa hidupnya tetap diberkati, tetap kaya, tetap sehat, malah tambah naik jabatannya. Padahal main perempuan di mana-mana. Ini bagaimana ya Bu? Mohon penjelasan. Loh, Anda kan lagi lihat casing. Tapi kan Anda nggak tahu yang di dalam sesungguhnya. Dia sakit apa enggak kan Anda nggak tahu. Ya. Emang dia cerita sama Anda sakit, enggak kan? Mm-mm. Jadi gini, jangan melihat gini, rumput tetangga tuh selalu lebih jauh dari rumput kita. Dan melihat keadaan orang lain lebih jauh dari keadaan kita. Belum tentu. Ya. Saya Ya. ketemu dengan satu orang, Mm, kelihatannya sehat, mm, kelihatannya hebat, tapi dalamnya sangat terapuk. Kalau mau tahu itu penyakitnya gila, mm, tapi karena dia minum suplemen, dia suka minum ini. Enggak kelihatan dari luar. mm, Dan semua orang masih ngelihat atau tongkrongannya itu masih oke. mm, Padahal sebetulnya perusahaannya sudah hancur. mm, Kesehatannya sudah sangat tidak baik. Kena penyakit itu banyak sekali. mm, mm. Ya. Ya, Ya. Kita kan hanya lihat sepertinya dia diberkati, sepertinya dia naik iya. kelas, sepertinya dia Padahal padahal utangnya banyak sekali. oh Utangnya banyak sekali. Dia sudah cuman gesek kredit card kanan kiri. ya, Coba semuanya sudah habis. Kerjaannya sebetulnya sudah habis. ya, Tapi tongkrongannya masih orang nggak tahu gitu loh. ya. Sepertinya dia di luarnya kayak yang happy-happy aja, tapi kan nggak tahu juga bahwa kayak gitu kan nggak ada damai sejahtera dalam dirinya dia gitu ya. Mungkin dia juga ada banyak hal Iya, perkara yang harus dia temuin gitu. Kita masih punya masih punya rumah. mm, Ya, kita nggak bisa menilai seseorang. masih punya Mm-mm. rumah puluhan miliar. Tapi Hmm, sebetulnya sudah nggak punya uang cash. mm-mm. Rumahnya masih magrong-magrong. Ya, Tapi sebetulnya sudah nggak punya karyawan, sudah nggak punya pembantu karena udah nggak bisa bayar ya, karyawan. yes. Mm-mm, mm-mm. Masih kuliah tongkrongannya. Ya. Jadi apa ya? Hal lahiriah itu menipu. Karena itu hanya menipu mata gitu ya. Orang makanya orang Jawa bilang, oh, orang hidup itu cuma sawang sinawang. Yes, betul, Sawang Sinawang. Em, Nyawang enak, ternyata mm-mm, hidupnya dia. yes. Ada ada posisi-posisi tertentu yang mungkin kita bisa ngomong, oh itu enak ya, oh itu eh, apa kelihatannya baik-baik aja, tapi sebetulnya belum tentu gitu. Nah, bentar, ini lanjut ya buat yang mungkin mau tanya. Semoga tadi yang dijawab ini bisa menjawab pertanyaannya. Enggak silakan. Kalau ada pertanyaan lain sebentar. Bu, mic-nya ke mute nih. Terus saya minta tolong si Ervin. Oke. Ini tadi Udah, udah. Oke. Ya, jadi ini em, jangan lihat orang dari luarnya, gitu ya. Kita nggak tahu. Daripada kita lihat orang dari luarnya, ya kita lihat kita aja nih. Diri kita bagaimana gitu. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan pagi Ningro mau tanya. Di 2 Korintus 12 sebentar. 2 Korintus. Tius, Markus, Lukas, Yohanes. Nyanyi itu terus. 2 Korintus 12 kedua ke 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Bagaimana caranya tidak digoda iblis? Oke, sebentar. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Wah, ini bacain aja ya. Judul perikopnya itu Paulus menerima penglihatan dan penyataan.
Ayat ketujuhnya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya tidak digoda oleh iblis? Nggak bisa godaan. Godaan itu Mm-mm. sebetulnya iblis itu nggak terlalu godain yang gimana. Tapi godaan itu sebetulnya pencobaan itu dari diri sendiri. Ya, Tinggal Anda ketika Anda nggak gagal fokus, Anda melekat kepada firman, Anda tahu kalau setan itu penipu, ya, cuman goda. Tuh, makan buah. ya. Oh, Tuhan coba ngomong apa sama kamu? Semua buah di dalam taman ini boleh dimakan. Mm-mm. Nanti kalau satu ini yang gede, apa yang bilang mati? Enggak. Kalau kamu makan, nanti kamu akan jadi seperti Tuhan. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Setan kan cuma ngomong gitu. Ya. Tapi yang sebetul-betulnya kan yang menggodai kita ini adalah keinginan hati kita sendiri kan ya. Ya, betul. Keinginan kita kepengen jadi seperti Tuhan itu Mm-mm, yang membuat kita tergoda. mm-mm, Nah, makanya kenapa saya bilang, ayo jangan gagal fokus baca Alkitab. mm-mm, Supaya ketika setan bilang tuh, nggak apa-apa, makan aja buah itu. mm-mm, Kalau kamu makan buah itu, nanti kamu akan hebat loh, seperti Tuhan loh. mm-mm. Nah, keinginannya Hawa, kepengen jadi seperti Tuhan, Mm-mm. itu yang buat dia jatuh dalam dosa. Ya, Ya kan? mm-mm. Nangkep ya nih ya. Ini nangkap, nangkap. Nah, itu Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Kalau orang dicoba itu, kita nggak boleh bilang itu pencobaan dari Tuhan. Ya, Atau dari iblis itu hanya goda aja. mm-mm, Nah, kenapa kalau tentang Paulus duri dalam daging? mm-mm, Duri dalam daging itu penglihatan Paulus itu setelah dia kenal Tuhan itu, dia memang mengalami kegangguan. Penglihatannya nggak jelas. Jadi mm-mm, dia ngalami rabun ayam. mm-mm, Makanya dia kalau sudah sore dia duduk buat kemah. mm-mm. Karena tapi dalam kelemahan Paulus yang dengan mata yang rabun itu, dia bisa melakukan perjalanan sejauh 8.000 kilometer. Ya, Nah, itu yang dibilang kasih karunia yang Allah berikan kepada oh, kita mm-mm. itu jauh lebih besar. Ya, Nah, ini yang saya bilang, kadang-kadang kita dapat pernyataan Tuhan, dapat penglihatan, mm-mm, dapat mimpi, dapat nubuatan, ya. mm-mm. Itu ingat bahwa karunia itu semua punya Roh Kudus, punya Ya, Tuhan, bukan punya kita. Kalau kita sadar hal itu, gimana kita mau sombong? mm-mm. Kalau kita sadar bahwa itu bukan kita, tapi itu Roh Kudus yang kerja, gimana kita bisa memegahkan diri? Nah, Ya, kebanyakan yang buat orang jatuh dalam kesombongan, karena dia kurang sadar, kurang mm, menyadari bahwa itu karunia bukan punya dia, tapi karunia itu punya Tuhan. Saya pernah didatengin orang, hamba Tuhan, dari luar kota, yang berkata, Bu Elizabeth, saya punya karunia kesembuhan, saya punya karunia berbuat, saya punya, oh dia mm, sebutin karunia yang banyak. Saya punya. Perhatikan kata saya. Saya punya. Setelah dia ngomong gitu, dia tanya saya, Bu Elizabeth punya karunia apa? Saya mm, bilang ini, sorry aku nggak punya karunia apa-apa. Aku punyanya kasih karunia Allah. Saya bilang, karunia itu semua punya Roh Kudus, bukan punya saya. mm. Nyatanya kalau Benihin itu punya karunia kesembuhan. Yang datang di kebaktiannya Benihin jutaan orang itu sembuh semua. Ya, Fakta kenyataannya yang sembuh berapa, yang nggak sembuh berapa. mm-mm. Dan kalau memang karunia kesembuhan itu punya kita, pergi aja ke rumah sakit. Sembuh semuanya. Semua orang yang di rumah sakit doain semua.
Mm. sembuh semua, keluar dari rumah sakit sepi. Iya. Ya. Kalau memang kuasa membangkitkan orang mati itu punya kita, ya Mm. udah pergi ke kuburan, ke ruang mayat itu loh, semua mayat ditumpangi tangan, didoain. Enggak, Mm. yang sembuh itu hanya satu dua. Ya, itu punyanya Roh Kudus gitu ya. Dan Iya, yang mengerjakan juga dia. yes, Roh Kudus yang mengerjakan. ya. Menurut kemauan dan pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi kalau Roh Kudus itu nggak mau, ya nggak bisa. Kalau Roh Kudus itu mau, nggak bisa. Mm. Nih loh, Tuhan Yesus sendiri itu loh sadar bahwa itu punya Allah. Dia bilang gini, apa aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, Ya, tetapi apa yang aku dengar dari Bapakku dan apa yang aku lihat sedang Bapakku kerjakan itu yang dikerjakan. ya. Maka perhatiin ya, Tuhan Yesus tuh nyembuhin Mm. di kolam Bethesda. Kenapa Ya. cuma satu orang yang disembuhin? Ketika ada kerumunan orang banyak, yang sembuh hanya orang yang sebelah tangannya lumpuh. Mm. Kenapa? Ketika ada di satu kumpulan, itu ya, hanya orang yang menjamah jubah Yesus, wanita yang berleleran darah yang disembuhin. Nah, itu dia. Ya, Ya. ya. Jadi ketika kita menyadari kita baca firman, kita ngerti baca firman, kita ngerti bahwa itu karunia Roh Kudus. Itu Mm. punyanya Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh yang satu, ya Anda dan saya nggak akan masuk dalam pencobaan. Ya. Anda tidak akan misalnya ditipu sama iblis, digoda, Anda akan bisa menjawab, enggak iblis. Ya. Karunia ini bukan punyaku. Ini semua punya Roh Kudus. Amin. Karena kalau dia tidak mau, aku juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya, ya, ya. Ya. Kalau kita misalnya diminta buat doain orang sakit, ya kita doain aja. Masalah urusan sembuh sembuh itu bukan urusannya kita sebetulnya gitu. Betul, betul, betul. Ya, Iya, kadang-kadang kita terintimidasinya nanti kalau nggak sembuh gimana? Nanti kalau dia malah mati gimana gitu ya? Ada ya nggak apa-apa. intimidasi. Makanya sekarang tuh nih Rum, Mm-mm. sekarang saya kalau doain orang sakit saya bilang begini, ya mau sakit, Tuhan Yesus itu bisa sembuhin, bisa, Ya, betul kan? ya, Cuman sembuh sekarang 5, 10, 15 tahun lagi juga mati. ya, Sembuh hari ini, terima mujizat dari ini, lain waktu kita masih bisa mati. ya, Nah yang penting itu, hari ini kamu tahu, kamu tuh kalau mati kemana. ya. Itu paling Itu penting. yang paling penting. Ya, ya. Ya, Eh, oke. ini penting buat kita tahu gitu ya, Good Family, bahwa buat Tuhan untuk mengerjakan hal besar itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Yes, betul. Persoalannya adalah Tuhan lebih rindu kita berproses untuk semakin serupa dengan Dia gitu loh. Itu yang sebetulnya lebih Betul. lebih diminta sama Tuhan, kita tuh berproses dengan lebih baik gitu ya, lebih berproses untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus gitu. Ini loh yang Ya, seringkali orang nggak sadar di situ. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya tidak digoda iblis, daripada memusingkan godaan iblis, lebih baik kita menyelaraskan pikiran kita konsentrasi. dengan Yes, dengan kebenaran dengan firman. firman. Betul. Biar kita tidak Jangan dicobai bilang, keinginan. nah, ya, membangun mental diri sendiri itu Ya, jauh lebih tepat. bet- Kalau sudah kekuatan kita kuat, dicobai ada orang mau nyoba ilmu kita, ya boleh aja. Kita nggak perlu takut. Oh, ternyata ilmunya keren gitu kan. Itu aja. Nggak perlu takut. ya. Karena sebetulnya kan firmannya jelas gitu ya. Iblis itu sudah dikalahkan. Dia tuh hanya seperti Iya. yang mengaum. Singa,
singa ompong. Ya, dia udah nggak punya kuasa apapun. Tapi seringkali yang lebih berbahaya justru kita dicobailah keinginannya kita gitu loh. Keinginannya kita itu yang Ya, cenderung lebih lebih berbahaya. Nah, kalau kita nggak selaras dengan firman Tuhan, pikirannya kita, yang jadi adalah keinginan kita itu tadi yang nggak bisa dikendalikan gitu. betul. Setuju. Ini yang perlu. Ini sama semacam waktu kita jawab tentang banyak pertanyaan tentang hari akhir gitu ya. Orang beribut dengan oh ini akhir bla 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 bla. Daripada kita pusing dengan tanda dan bertanya kapan Tuhan datang, lebih baik gitu ya, lebih baik kita harus Iya, macam pertanyaannya Bu Elis tadi, kita ngerti nggak kalau hari akhir itu datang kita akan kemana gitu. Itu jauh lebih penting iya, gitu. Nah, iya. Maka kadang-kadang kan gini nih, Grup. Ada ya. orang bilang gini, aduh, itu orang umurnya panjang loh. Yang ini kenapa ya? Dia cinta Tuhan tapi umurnya pendek. Mm-mm. Itu kan? Ya. Kita kalau ngelihat aja, Lamek sama Henok. Lamek itu umurnya 965. Ya. Sedangkan Henok Enak. itu umurnya cuma 360. Mm-mm. Lebih lagi lihat Yesus. Berkarya cuma 3 tahun setengah. Ya, Umurnya cuma 33 tahun. 33 tahun. Mm-mm. Betul kan? Betul. Tapi masalahnya tuh bukan di umur yang panjang. Ya. Umurnya selama hidup itu berguna enggak? Ya. Lamek 965 tapi hidupnya enggak ada gunanya. Mm-mm. Enggak menghasilkan apa-apa. Henok 360 tahun tapi hidupnya berdampak. Mm-mm. Yesus hidupnya cuma 33 tahun. Berkarya 3 tahun setengah tapi hidupnya berdampak. Mm. Mengakibatkan kegerakan besar ya. Yang penting kan itu. Jadi manfaat atau faidah umur panjang itu hasilnya tuh apa? Ya. Apa yang sudah Ya kita kan? lakukan sampai umur segitu gitu. Itu sebetulnya yang paling. Iya. Kalau kita umurnya panjang nggak ngapa-ngapain ya ngapain? Kalau saya nggak mau. Mendingan saya umurnya ya secukupnya aja tapi hidupku berdampak, Ya. berguna buat banyak orang. Itu Mm. buat saya lebih lebih oke. Daripada panjang malah buat dosa buat apa? Ya. Selama kita masih dikasih kerjaan sama Tuhan gitu ya untuk kita Yes, mengerjakannya. betul. Selama pekerjaan yang Betul. Tuhan percayakan sama kita masih harus kita kerjakan ya udah. Setelah selesai kerjaannya ya kalau Tuhan mau bawa pulang gitu ya sudah karena memang pekerjaannya Ya, sudah gitu. Tapi selama pekerjaan minggu lalu Mm, minggu lalu saya kondangan mm, di satu ulang tahun. Saya mm, ketemu sama oma-oma umurnya 95 tahun. Tapi keren. Ngomongnya cantas, eh, ngomongnya masih bagus. Bisa mm, ngomong Tuhan Yesus mm, memberkati kamu dengan sukacita. Ngomongnya bagus banget. ya, Daripada umurnya 100 tahun tela-telo, lolak-lolak buat apa? Mau yang mendingan pelongo-pelongo balik surga enak. Nggak ya, dibuat ketawaan orang kan? betul, betul. Itu loh artinya bahwa apa umur segitu masih dipakai Tuhan gitu ya untuk jadi berkat, ada Oh, pekerjaan yang betul. sedang Tuhan Iya, lakukan gitu ya. Mungkin dia jadi contoh buat anak cucunya gitu ya, melihat teladannya si omaknya yes. ini hidup takut akan Tuhan. Jadi ada pekerjaan yang sedang dia lakukan yang Tuhan masih percayakan. Harapannya gitu kan kita tuh bahwa ada Iya. pekerjaan yang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan percayakan tuh kita kerjakan. Enggak. Nah, Lumayan, Mami. Hah? Lumayan. paling penting sebetulnya. Nah, buat Anda yang mungkin mau nanya silakan di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kalau tadi jawabannya ada yang belum jelas atau belum jawabannya belum jelas nih Rum, yang bagian mana silakan. Atau ada yang belum terjawab nih, Rom. Oke, bagian mana yang belum terjawab? Silahkan gitu ya. Nah, terus tadi sebentar-sebentar ada yang kelewatan nggak ya? Nih Rom takut kalau ada yang kelewatan. Hmm. Yang kemarin-kemarin itu karena ada yang kirim pertanyaan itu hari apa ya? Jadi hari apa itu sudah ada yang kirim pertanyaan hari Selasa atau hari Senin gitu ya? Hari Hmm.
Hari Sabtu itu sudah ada yang kirimkan pertanyaan, tapi tadi sudah terjawab ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningro mau tanya. Apa Lagi, sih artinya menundukkan kepikiran kita kepada Kristus? Terima kasih. ini kadang-kadang kita ini pikirannya mengembara. Mm-mm, Pikirannya kita tuh melayang-layang. mm-mm. Kepengen inilah, kepengen itulah, kepengen beginilah, nanti begitulah. Iya, iya. Sering berandai-andai, Mm-mm, seandainya aku begini, seandainya aku begitu, seandainya. mm-mm, Itu kan buang energi. Nah, menundukkan itu, terus perintahkan jiwa itu tenang, mm-mm, tunduk. Bisa mikiri seperti yang Kristus pikirkan. mm, Gitu. Jadi bukan menurut apa yang seandainya kita ini dari keinginan hati kita sendiri yang begini dan begitu. mm-mm, Itu nggak akan terjadi dan itu hanya buang energi. Hanya menghabiskan waktu, buang energi, menghabiskan tenaga, udah tapi nggak ada hasil. Tapi mm, kalau kita berpikir, memikirkan apa yang Kristus pikirkan, itu luar biasa. Yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak bisa jadi bisa. mm, mm. Bu, kalau misalnya tadi ya menundukkan kepikiran kita pada firman Kristus, itu apakah maksudnya ketika kita sedang mulai, misalnya nih, mulai pikiran kita mulai melayang gitu ya, mulai mulai pikiran kita mau mulai kemana-mana gitu ya. Eh, Caranya apakah dengan kita misalnya nih merenungkan atau memperkatakan kebenaran firman Tuhan gitu atau seperti apa sih Bu? Ya, memerintahkan dulu. Hmm, Yang dibilang di aku menawan segala mm, pikiran. mm, Menawan, ditawan itu di diikat dulu, dibelenggu dulu supaya dia tidak kesana kesini dulu. mm, mm, Nggak mikirin yang lebih jauh-jauh lagi. Nggak mm, semakin orang Jawa bilang nggak semakin babrah mm, sama mm, mm. Jadi ditawan dulu. supaya nggak semakin babrah. Ya ditawan dulu. Mm, Ditawan itu diikat dulu, mm, dirantai gitu lah. Ditawan mm. kan tinggal diikat gitu kan, Ya. diikat terus mulai ikat, terus diperintahkan dalam nama Yesus tenang. Ya. Terus mulai takluk. Hmm. Ditaklukannya dengan kita terus memperkatakan apa yang Yesus katakan. Hmm. Hmm. Terus kemudian memperkatakan apa yang Yesus katakan gitu ya. Itu Ya, itu akan membuat pikiran kita terfokus kepada Tuhan gitu ya, terfokus kepada Yesus. Ini penting sih sebetulnya karena yang nggak bisa, yang nggak tubuh ini bisa bisa misalnya nih tubuh ini bisa ada di dalam gereja misalnya, tubuh ini bisa ada di dalam satu tempat. Nah, ya, pikiran kita itu bisa sampai kemana-mana gitu. Ini betul kan Bu? Hmm. Oke, sebentar ini ke mute lagi Bu. Suaranya Ibu nggak keluar. ya. Ya. Mm-mm. Jadi pikirannya kita bisa bisa jalan-jalan ke kemana-mana. Nah, daripada ini tadi yang semacam Bu Eli sampaikan melelah apa ya? Nggak ada gunanya gitu. Lelah. Ya, ya. Nggak ada gunanya, terus lelah juga. Ya, itu tadi. Kan saya contoh gitu ya, contoh misalnya kita ke gereja nih, ke gereja tapi kita pikirannya nggak ada di dalam gereja, pikirannya kita lagi arusnya nih gitu ya, atau apa nih gitu. Nah, makanya em, lakukan tadi ya menawan pikiran kita, gitu kan, terus diganti tadi dengan terusnya diganti dengan memperkatakan firman yang Yesus katakan. Apa? Misalnya contoh gitu ya. Pada waktu suami saya jatuh, saya bisa pergi seandainya tadi saya nggak bawa dia ke rumah sakit karena dia nggak mau di rumah sakit. Mungkin dia nggak mati. Seandainya tadi aku nggak dokternya nggak diizin, saya nggak mengizinkan dokter nyuntik, dia nggak mati. Seandainya aku bawa ke Singapura, dia mungkin nggak mati. Mm-mm, Itu terus. Tapi seandainya
nggak aku bawa. Ternyata dia mati di dalam rumah. Saya diomongin orang banyak. Seandainya saya bawa ke mana, ke Singapura, kalau dia mati di jalan, aduh saya tambah repot. Itu tadi pikiran kayak gitu tuh dulu berandai-andai. Aduh kenapa ya kemarin dia minta uang kok aku nggak ngasih ya. Aduh seandainya kemarin. Nah kayak begitu. Itu pikiran kita tuh seringkali dipecah sama setan. Kekuatan kita dirongrong itu dari berpikir yang semodel-model begitu nih Rum. Ya, seringkali kita ya itu tadi, itu kan sesuatu yang nggak perlu gitu ya. Kadang-kadang Kak, seandai-andai itu malah justru kita juga mempertanyakan kedaulatannya Tuhan, mempertanyakan hmm, Iya. putusannya Tuhan gitu loh. Kita kayak nggak terima dengan apa Wih. sudah Tuhan sudah Tuhan Ya. eh, tetapkan seperti itu. Ya, Halo. oke. Lanjut, lanjut. Semoga jelas tadi ya yang sudah kirim kan pertanyaan tadi. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Mau tanya tentang perumpamaan talenta. Orang yang menyembunyikan satu talenta lalu dihukum tuannya. Bukankah kita bisa dikategorikan melakukannya? Misalnya, kita punya uang dipinjam orang nggak boleh. Kita punya kemampuan memberitakan Injil tapi males. Apakah itu yang dimaksud menyembunyikan talenta, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang tadi harusnya menginjil tapi nggak mau, itu bisa. Tapi kalau perkara uang enggak. Enggak, Perkara uang itu enggak. Nah, enggak. Tapi kalau misalnya tadi kita punya kemampuan, kita punya ini untuk mengabarkan kabar baik gitu ya, untuk memberitakan Injil, tapi kita nggak gunakan itu karena kita merasa Allah malas gitu ya. Nah itu bisa jadi sebagai tadi tentang menyembunyikan satu talenta. Atau kita punya kemampuan, eh, eh, ya Bu, ya, Mm-mm. Itu, gimana nih Rum? Rinung kaget. Kenapa? Gimana? Sorry. Iya ini tadi yang dihukum tuannya itu karena misalnya nih kita kita punya kemampuan untuk melayani Tuhan gitu ya. Kita kemampuan untuk Ya, punya kemampuan misalnya tadi untuk doain orang gitu ya. Tapi kita nggak mau dengan alasannya lah nggak usah lah yang lain aja. Alah males ah gitu. Nah ini bisa sebagai orang yang menyembunyikan satu talenta itu. ya tadi kalau yang punya kemampuan memberitakan Injil nggak mau itu seperti talenta yang dipendam, yang Hmm. terpendam. Mm-mm. Tapi kalau perkara uang bukan. Perkara Kan. uang itu bukan untuk menggandakan atau meminjamkan tapi nggak mau. Itu kan kalau itu kan berbicara dengan kemurahan hati. Ya, kemurahan hati. Iya, Ya. jangan dihubungkan dengan talenta. Itu beda. Tapi kalau Iya, talenta ini berbicara tentang apa yang potensi, apa yang kita punya, iya keahlian, ahli ilmu, ya betul. yang seharusnya digunakan untuk Lupa Tuhan. cuci tangan Ya, katanya. seharusnya digunakan Oh, untuk Tuhan. Gitu. Ya, hmm, semoga ya, jelas. Nah, lanjut. Pagi Bu Elis. Assalamualaikum. Bu, saya mau tanya. wajib. Firman di Mazmur 76 ayat 10. Maksudnya apa ya? 76 ayat 10. Pasal 76 itu judul perikopnya Allah Hakim segala bangsa. Ini Mazmur ya, Mazmur 76 ayat 10-nya. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Betul kan ya? Atau yang Pertanyaannya apa? Nah ini yang saya bacain betul nggak? Kalau ini kan jelas ya pada waktu Allah akan memberi penghukuman, menyelamatkan semua yang tertindas di bumi itu jelas banget. Atau yang ayat 11-nya yang dimaksud. Bentar, ini kalau kalau dari di handphone sama di Alkitab fisik itu agak sedikit beda soalnya. Saya cek dulu di handphone ini. Sebentar, Mazmur 76. Bisa saya dikasih penjelasan kah?
Ah, benar kan? Di handphone itu karena 17 Terpaut satu. iya, terbuat ayat 1. Ayat 11-nya itu gini, sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur Ya, bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Ini maksudnya apa? sisa amarahmu. Sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Jadi sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Nah, ini saya kok juga baru ketemu. Ya, nggak mudeng nanti lain kali aja kita jawab. Yang Oke. diperjelas. Iya, iya. Ini coba kita harus cari ini dulu apa referensi karena kayaknya ayat ini kok agak sedikit hmm, harus dicari Ya, tahu ya. 76 ayat 11 ya. 76 ayat 11 Bu. Mazmur 76 ayat 11. Oke, Oke, besok ya. dicari ini dulu ya. Disimpan ya. Disimpan dulu, kita keep dulu. Oke. Semoga bisa ya next ya. Hmm, lanjut. Coba minggu depan ya, minggu depan kita tanya lagi. Jadi kita simpan pertanyaan ini, minggu depan kita akan coba ini lagi ya. Lagi-lagi sebentar. Oke. Em, karena kalau misalnya Mazmur itu kan memang memang penuh pemazmur itu seringkali ini sebagai sebuah puisi gitu ya, puisi sajak gitu. Dan ini harus harus cari ya juga untuk bisa baca. Oke, lanjut, lanjut. Nih ada. Selamat pagi Bu Elis, selamat pagi Ningrum, selamat pagi. Ibu mohon penjelasannya. Kalau surat-suratnya Paulus itu kan ditujukan buat jemaat-jemaat wilayah tertentu. Bagaimana kita bisa memahami surat-surat dari Paulus itu? Terima kasih. Ya kita mesti pelajari satu perikop per perikop. Kita pelajari satu demi satu gitu loh. Oh Mm, ini ciri khasnya di apa namanya Antioquia. Terus oh ini yang dari mana gitu. Itu bisa kok. Jadi mm, itu memang perlu seri seri panjang. mm, mm, Makedonia, kenapa latar belakangnya apa itu ada. mm, mm. Ya. Kalau kita mempelajari kitab demi kitab begini, ini nggak sih Bu perlu dengan referensi-referensi yang lain gitu nggak sih Bu? Perlu, perlu, Hmm. perlu. Yang membantu untuk Nanti menerangkan ada dan menjelaskan. referensinya dari sejarah. Mm-mm, Nah, dari sejarah ada, dari kayak kitab-kitab apa namanya yang dipakai ya, mm-mm, bukan. mm-mm, mm-mm. Karena Terus dari mm-mm, bahasa Ibraninya juga, dari sisi bahasanya juga pengaruh buat kita. mm-mm. Karena memang kalau bisa dibilang gitu ya, em, kita harus tahu juga latar belakangnya wilayah itu dulu pada zamannya Paulus itu seperti apa gitu ya. Kenapa kok kemudian Iya. ada kitab ini ditulis, surat ini ditulis, gitu kan. Nah, itu juga kita harus bisa belajarnya sampai di latar belakang itu. Paling tidak untuk kita bisa memahami itu juga. Tapi Ya. tapi juga nggak bisa dipisahkan apa yang ada di situ juga Tuhan sedang berbicara juga buat setiap kita. Kita harus memandangnya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi jangan jangan hanya mempertanyakan ini kan ditulisnya buat buat misalnya Filipi gitu ya atau ini kan buat orang Korintus gitu. Tapi dari situ kita juga juga belajar Tuhan juga sedang sedang berbicara tentang hal itu buat kita. Ini pentingnya ketika kita baca firman, nggak hanya mengejar selesai dalam 1 tahun. Kalau itu sudah pernah dilakukan, berarti sekarang mulai membedahnya satu apa?
satu pasal Satu dulu atau satu pasal atau satu perikop ya. hmm. Nah ini Satu pasal dulu, mm, nanti setelah satu pasal nanti per perikop. hmm. Setelah satu pasal baru nanti per perikop. Itu kalau kita mungkin merasa, alah kalau ini berarti cuma sebentar. Iya, jangan dibaca aja, tapi benar-benar di, di, dipelajari ini maksudnya apa, ini apa yang sedang dibahas. Seperti itu kan ya, Bu? Bukan hanya sepintas lalu. Ya, ya, betul. Oke, selamat pagi Bu. Mau tanya. Oke. Saya sering ketika mendengar khotbah mencatat apa yang disampaikan di atas mimbar. Pertanyaan saya, ketika saya membaca kembali catatan-catatan itu, lalu saya baca juga firman yang ada, seringkali saya kadang ada yang terlewat atau terlupa. Bagaimana ya Bu, biar nggak ada yang kelewat? Terima kasih. Nah, makanya kalau nyatet itu jangan semua. Oke, Bu, termute Bu, suaranya Ibu hilang. Ya, ya sudah kedengeran. Ya, misalnya dicatat, dicatat dulu. Dicatat misalnya kata-katanya apa, Mm, terus dikasih ayatnya, misalnya Matius, misalnya gitu, atau di ayat mana, mm, itu ya, mm, nggak usah di Matius gitu, terus nggak usah di ringkas Mat gitu, mm, mm, berapa, Matius berapa, ayat berapa, terus dikasih kata sedikit, misalnya tabur atau kekhawatiran, nah gitu. mm, Itu aja yang penting yang buat Anda. Ini bukan bahasa biasa, mm, itu aja yang ditulis. ya, Nah, nanti begitu dapat tulisan itu nanti ingat kata-kata yang lain. Tapi kalau kita seringkali konsentrasi nulisnya setitik komanya, pendetanya, pembicaranya, ngomong apapun, enggak nutupi pasti. Pasti nggak bisa. ya, ya. Oke, ini jadi yang dicatat itu ayatnya, utamanya dulu ayatnya nih, ayatnya di mana, terus apa yang kayak apa sih kayak belajar untuk menulis garis besar gitu ya. Tapi kita harus harus bisa nih memahami bahwa oh ayatnya seperti ini, oh ini jalurnya ngomongnya begini gitu. Biar nanti ketika kita buka lagi kita bisa cepat gitu ya untuk bacanya. Oke. Selamat pagi Bu Elis, mohon saran. Sekarang kan Alkitab bisa ada di handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau kita datang beribadah, sebaiknya bawa Alkitab fisik atau menggunakan handphone ya Bu. Terima kasih. Gimana? Nggak Ah, benar, Ningrum. Oke, selamat pagi Bu Elis, mohon saran. Sekarang Alkitab kan bisa di-download di handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Kalau kita datang beribadah, sebaiknya membawa Alkitab fisik atau buku atau menggunakan yang ada di handphone. Terima kasih. Oh, kalau saya ditanya, saya kan bawa Alkitab. Mm-mm. Saya tidak akan bergantung kepada layar LCD, Mm-mm. saya akan bergantung dengan begituan. Mm-mm. Ya. Kenapa? Sekarang lawan. Orang Kristen itu harus sadar Mm-mm. bahwa semua orang Kristen sekarang ke gereja baca Alkitab, tidak ada yang mau bawa Alkitab. Ya. Pakainya HP. Mm-mm. Bergantung semua dengan aplikasi Mm-mm. Google. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Sadar apa enggak? Lembaga Alkitab Indonesia sekarang lagi mau bangkrut. Mm-mm. Gara-gara nggak ada orang yang mau beli Alkitab lagi. Mm-mm. Dan akibatnya nanti orang agama lain punya kitab Masian, masih punya kitab suci, cuman orang Kristen yang ke
kehilangan kitab suci. Duh, sedih banget ya. Mm-mm. Kenapa? Sedih banget. Lah iya, semua pendetanya sekarang juga kalau khotbah nggak ada yang mau bawa Alkitab. Semua Ya. bawanya teks. Mm-mm. Ya. Jadi kalau saya nyaranin ya harus bawa Alkitab. Ya. Bahkan saya kembalikan ke anak-anak saya, ke teman saya semua. Ayo kalau ke gereja bawa Alkitab. Ya. Walaupun kita ngomong di rumah saya bacanya pakai Alkitab fisik loh kalau setiap hari. Yes. Tapi seringkali memang diakui atau tidak kita di gereja itu bergantung dengan LCD. LI. Iya, suruh baca Alkitab kalau LCD-nya terlambat, semua juga diem, nggak ada yang bisa baca. Iya, bergantung dengan multimedianya yang ada di layar. Iya, Tapi maka saya kan seringkali bilang, kemajuan teknologi, semakin maju teknologi, kemampuan otak manusia akan turun 2 langkah. mm, ya, Setiap kali maju 1 langkah, kemampuan manusia akan turun 2 langkah. ya, 1-2 langkah pasti mundur. Kenapa? Karena dulu coba kita suruh baca, mm, sampai bisa menghafalin Matius, Markus, Lukas, pasti Yohanes itu Yohanes. kan karena supaya kita menghafal, ya kan? Dan dengan cepat kita bisa membuka Alkitab. Mm, Sekarang anak suruh buka perjanjian lama, perjanjian baru, nggak bisa, nggak tahu. Ini perjanjian lama apa baru ya Bu? Ini apa ya Bu, Pak? Nggak ada yang tahu. ya, ya. eh saya, saya kagum gitu ya. Ada satu kelompok anak muda gitu ya, ada satu anak ini sempat cerita gitu ya, youth gitu ya, anak youth dari gereja, satu gereja gitu. Mereka itu satu kali mengadakan satu pertemuan wajib membawa Alkitab fisik. Jadi mereka bikinnya kayak Alkitab quiz gitu, tapi nggak boleh pakai smartphone, nggak boleh pakai handphone. Jadi benar-benar dikumpulin, tapi mereka Ya, harus bawa Alkitab fisik. Dan si pemimpinnya itu kemudian memberikan ayat ini gitu ya. Mereka harus buka cepet-cepetan gitu ya. Itu sebetulnya cara bermain dengan have fun, tapi membiasakan anak-anak muda ini yang bergantung dengan smartphone untuk bisa buka Alkitab fisik gitu. Dan ternyata banyak yang nggak bisa loh. Waktu saya lo dengar betul. itu sampai Iya, kasihan ya gitu. sebetulnya kalau kembali kembali dikembalikan, Mm, gereja ini harus cermat. ya, Gereja ini harus cerdik. ya. Bu, ke-mute lagi Bu, kesenggol kayak ini. Suaranya ya ya ya. Sebentar, ke-mute lagi nih. Tolong, tolong, tolong. Ini suaranya Ibu masih belum kedengeran. Bentar. Halo? Kemute lagi, masih Udah, kemute. udah. Ya, ya. Jadi sebetulnya gereja ini yang harus lebih teliti. Ya, Lebih teliti, lebih cermat. Jangan mengikuti apa ya, kepengen dibilang orang modern. Sampai pasang layar LCD besar-besaran. Saya tidak anti. Tapi mm, maksudnya sebetulnya kan harus dijelaskan bahwa layar LCD itu disediakan untuk membaca Alkitab bagi mereka yang tidak atau belum punya Alkitab atau baru datang. Tapi buat jemaat yang sudah lama dan punya Alkitab, semestinya ya mereka harusnya baca Alkitab sendiri, buka sendiri, satu LCD, ya, gitu kan? gitu. Itu harus diingatkan gitu loh dari Masalahnya itu sekarang itu kalau orang ke gereja bawa Alkitab, kadang-kadang temennya gini, wih bawa Alkitab gitu, malah justru kebalikan. diejek. Seringkali malah kayak gitu Bu. Jadi kayak yang, wih bawa Alkitab nih, padahal sebetulnya yang mereka yang nggak bawa itu, ya itulah seringkali terjadi seperti itu sih.
Oke, ini kembali kepada keputusan, tapi memang sebaiknya kalau ditanya ya bawa Alkitab secara fisik gitu ya. Kalau ditanya Ya, baik mana ya bawa Alkitab secara fisik. Jangan mengandalkan kepada teknologi gitu dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau yang makanya tadi kalau yang terbiasa menggunakan Alkitab fisik dengan yang ada di aplikasi itu tadi beda satu ayat seringkali gitu ya. Makanya tadi ada perbedaan satu ya, ayat. Nah, jadi ya itu tadilah sebaiknya seperti itu. Oke, 10.26 Bu, silakan seperti biasa ya di akhir perjumpaan kita di hari ini. Aduh, yang belum ya. perjumpaan. Saya hanya ingatkan, Mm-mm. waktu tidak selalu ada sama kita. Ya, Karena waktu itu bukan punya kita. Maka saya hanya mengatakan selagi ada waktu, pakailah waktu itu dengan bijaksana. mm-mm. Untuk apa mempersiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Supaya nanti kalau waktunya sudah habis, kita sudah tidak punya kesempatan lagi, Anda dan saya tidak menyesal. Karena walaupun Alkitabnya sudah tidak ada, tapi perkataan firman itu masih ada di hati dan di pikiran kita. Ya, Yang tidak akan pernah bisa dicuri dan diambil oleh siapapun juga. yes, betul. Mulai baca, Ya, renungkan, ya, perkatakan, simpan dalam hati, dan lakukan. ya. Nanti kalau itu sudah menjadi perbuatan, kita nggak akan pernah bisa terpisahkan dengan Alkitab. Ya, Tuhan Yes. Yesus Amin. berkati. Dan Yesus Amin. berkati. Amin. Terima kasih Ibu. Ketemu minggu depan. Yuk. Amin. Tuhan berkati. Ya, dan Gunjus Family itu tadi ya apa yang kita bagikan di Saber Hamenja. Berharap apa yang dihadirkan di hari ini, yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Yap, terima kasih. Next time ya kita bahas lagi karena ada pertanyaan yang baru masuk. Minggu depan kita bahas lagi ya. Dan juga mengingatkan hari Senin kita ada doa untuk kota di GBT Kristus Alpha Omega ya. Hadir ya untuk jadi berkat juga. Terus juga Anda yang mau dengan buku biografi ya tersedia di Goodnews bisa dibeli melalui Goodnews FM. Kirimkan WhatsApp aja ya kita ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.